Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue bakal membahas soal skandal dari project NFT game yang modelannya tuh kayak Pokemon juga, namanya Pixelmon ya, yang adu-adu monster gitu guys ya. Nah ini sebelum gue bahas ke skandalnya, ini gue bakal ngasih lihat Pixelmon tuh apa sih guys. Nah Pixelmon itu dia itu adalah NFT game yang dimana fokusnya kalian ngadu monster tiga dimensi, yang monster tiga dimensinya itu kayak ini ya guys ya, kayak pixelated gitu ya. Kalau kalian bisa lihat ini jenis NFT-nya ya gitu ya. Nah ini NFT monsternya itu udah rilis ya guys ya, dan harganya gede-gede banget ya. Ini 0, ya hampir 0,4 Ethereum ya, setara ya lumayan kalian gaji UMR lebih dikit gitu ya guys ya. Kalau gaji UMR kalian di Jakarta gitu ya, mungkin kalian nggak bisa beli ini ya guys ya. Ini gokil banget sih, harganya mahal banget ya guys ya. Ini floor price aja tuh udah setara gaji UMR gitu guys. Nah, dan sebelum gua bahas tentang skandalnya, kita lihat dulu website Pixelmon tuh kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan mereka itu udah ada untuk demo version gamenya ya guys ya, yang kalian udah bisa download di Windows maupun Mac OS guys ya. Mungkin kita lihat aja gameplay trailernya itu seperti apa, supaya kalian bisa dapat gambaran gitu ya guys ya. Let's go. Kurang lebih gameplaynya kayak gitu guys ya. Jadi trainer dari monster Pixelmonnya ini itu berkuda gitu ya guys ya. Ada orangnya ya, buat kalian ngadu gitu ya guys ya. Nah dan uh, ini websitenya, kita balik ke websitenya. Dan untuk map officialnya itu belum kebuka guys ya. Ini masih terkunci. Dan kalau apa di sini mereka tuh juga ada utility-nya itu mereka tuh pingin supaya NFT Pixelmon ya yang tadi nih ya guys di sini itu bisa hanya dimiliki ketika diminting ya, dan tidak bisa ditangkap di dalam game gitu ya guys ya, kayak gitu. Jadi ini konsepnya kayak Pokemon tapi nggak bisa nangkep, bingung juga ya guys ya. Nah, dan di sini dibilang kalau kita ngeholding generasi satunya, kalian itu bisa mendapatkan akses ke banyak event-event di dalam gamenya ya guys ya. Bahkan ya mungkin special airdrop item tertentu ya gitu ya. Dan early accessnya itu hanya berlaku untuk kalian yang sudah beli Genesisnya ya guys ya, nih ya, Pixelmon Generation 1 ya guys ya, gitu guys. Dan mereka tuh rewardnya, nanti rewardnya tuh bisa dari item gamenya sampai earning token mungkin gitu ya guys ya. Mungkin rewardnya juga dalam bentuk Ethereum juga bisa kali guys ya.
Dan juga oh ternyata memang dia ada tokennya guys, dan nanti airdrop tokennya itu kira-kira di kuartal 2 2022 ya, ya bentar lagi sih guys. Jadi kalau kalian sedikit lebih bermodal, kalian bisa beli Genesisnya ini ya, kalian beli gitu ya guys ya. Nah, baru kalian bisa ini ya guys ya, bisa mining. Nah, kita balik ke kasus skandalnya. Kasus skandalnya adalah waktu awal launching itu monster yang dikeluarin itu tidak selumayan ini ya guys ya, gitu ya. Kenapa? Karena di sini mereka tuh nemuin dengan dana yang sudah di raise sedemikian tinggi 70 juta dolar di harga 3 Ethereum per min gitu ya. Mereka tuh nge-reveal-nya kayak gini ya monsternya ya. Monsternya tuh jelek gitu ya guys ya. Mereka kurang suka gitu. Nah, dan ini harga penjualannya tuh turun drastis dari 3 Ethereum. Berarti ini harga yang di sini 0,37 floor price itu sudah paling rendah ya dari launching Genesisnya guys ya. Ini kacau sih, dan beberapa contoh-contoh monster yang dianggap tidak sempurna desainnya ya guys ya di mata komunitinya ya. Untuk Genesis ya, bayangin untuk Genesisnya aja yang generasi 1 itu desainnya kurang ya, dan tapi memang ada beberapa yang modelan desainnya. Nih contohnya kalau kita lihat yang ini tadi monsternya ini kurang lebih kayak gini. Terus ada beberapa yang agak maksa. Kita cari ya yang agak maksa tuh di mana sih guys? Gue juga penasaran gitu ya guys ya. Nah ini kita scroll dulu ke bawah. Atau mungkin sudah di burn kali ya guys ya. Nggak tahu juga. Kita scroll paling bawah nih. Ini udah paling bawah guys gitu. Nah, so far sih ya oke, good aja ya monsternya ya. Mungkin sudah di burn min kali ya guys ya. Dan mereka pun dari tim devnya si Pixelmon di Discord mereka itu juga ngakuin kalau mereka udah ngelakuin kesalahan besar gitu ya. Gitu. Dan akhirnya mereka itu akhirnya untuk menyelesaikan masalah ini, mereka tuh bener-bener ngefix dan ngerilis yang betternya untuk Genesisnya guys, kurang lebih gitu guys. Dan mereka juga ganti rugi 2 juta dolar untuk nge-revamp dan ngedesain NFT monster-monster Pixelmon generasi pertamanya gitu guys. Nah di sini ada beberapa orang dia bilang ngakunya tidak menerima Pixelmonnya ya untuk yang udah ikut whitelistnya dari lama guys. Nah ini bukti tweetnya guys, kacau banget sih guys, nggak nerima gitu ya. Ini bener-bener kacau sih guys. Nah dan dilihat untuk multisig walletnya itu ternyata tergateway di satu wallet ya guys, saya baru didistribusin ke berapa wallet gitu ya. Jadi ada ketidak transparansian juga gitu guys dalam prosesinya ya. Dan ini walletnya udah 23 Ethereum saldonya dia, dan banyak token-token lainnya yang valuasinya tuh gede-gede banget. Kita bisa lihat di sini. Nah ini mereka pun juga udah mencetak token Pixelmonnya ya guys ya, 204 Pixelmon, tapi ini nilainya gede banget ya guys ya, 62 juta dolar ya guys ya. Bisa kayak gitu ya guys ya, kayak gitu. Ini untuk multisig walletnya aja. Dan ini kalau kalian lihat di tweet yang ini, ada orang yang nerima 400 ETH dari multisig wallet dari si Pixelmon ini itu untuk digunakan membeli NFT blue chip lain seperti Mutant Ape Yacht Club, Bored Ape Yacht Club, Clone X, dan Azuki ya guys ya. Dan ini guys, nah ini transaksinya, dan ini bukti pembelian NFT yang dia jajanin ya guys ya. Nah ini lagi loading gambarnya guys ya, mungkin internet saya lemot gitu ya guys. Nih kacau sih, tapi ya intinya begitu ya guys. Mungkin kita bisa cek dari address multisignya juga ya, yang ini karena skandalnya itu udah kejadiannya berapa hari lalu gitu guys ya. Nah mungkin kita cari aja di transaksinya ya guys ya,
gitu. Mungkin nggak ada, tapi ini juga ada transferan yang gede sih guys. Ah, di di situ, dan dia bilang timnya aja bilang di Discordnya Pixelmon itu kalau ini tuh adalah walletnya si tim devnya guys. Gila ya, gitu ya. Kalau mungkin mereka beli untuk demi partnership dengan NFT Ethereum yang blue chip itu mungkin nggak masalah guys ya. Tapi ini tidak ada omong-omong dulu dengan komunitasnya gitu ya, sayang gitu. Nah, jadi menurut kalian apakah project Pixelmon ini bakal bener-bener ini ya bertahan lama gitu ya, atau mungkin mereka mau kasih surprise ke komunitinya yang dimana bikin deg-degan gitu ya. Dan ini gameplay footage-nya itu yang tadi kita lihat ah, ada di post Pixelmon-nya, tapi gua nggak tahu nih di post di tweet official Pixelmon-nya udah di apa dibenerin ya, yang pas di reveal-nya. Kita cari aja ya, atau mungkin sudah di delete gitu guys ya. Bahkan di Pixelmon-nya sendiri dia nge-retweet salah satu buktinya ya guys ya, apa orang yang mengeluhkan juga soal desain yang tidak sesuai ya. Berarti Pixelmon-nya mengakui kesalahannya juga guys. Menarik. Dan di sini realita dari gameplaynya yang mau ditunjukkan itu kurang lebih seperti ini guys. Bentar ya. Oh ini internet gue tumben ya agak ini. Nah gini guys. Nah, gameplaynya tuh dilihatnya katanya monster Pixelmon tuh bakal keren, kayak naga-naga, dan dia ngeklaim highest quality game the NFT space has ever seen ya. Kualitasnya paling gokil gitu. Tapi faktanya monster-monsternya ya desainnya agak mengecewakan ya guys ya. Gitu. Ini tanggal 30 skandalnya ya, apa itu di post tanggal 30 Januari, dan ini skandalnya udah dari tanggal 26 Februari kemarin, baru 2 hari lalu guys. Dan di sini ada salah satu orang yang klaim Pixelmon is the next blue chip, this is financial advice, don't do your own research. Nah ini dengan kata-kata itu aja udah aneh banget ya, padahal tapi dia juga mengeluhkan rilis rilisnya tuh yang fail gitu. Mungkin Cybernya ini adalah foundernya, dan memang dia adalah foundernya guys. Si Cybernya, bayangin foundernya aja ngegas kayak gini ya guys ya. Gitu. Ini mah nggak menjamin banget gitu. Dan di sini dia juga nunjukin ada beberapa desainnya yang malah makin buruk gitu ya guys ya. Kalau dilihat ya. Nah, kita klik gambarnya untuk comparison ya guys ya. Mungkin ini agak loading. Nah ini sneak peeknya yang ditunjukin buat monster ularnya, tapi harusnya dan mereka tuh ternyata beli template dari Unity ya guys ya. Templatenya dari Unity guys, salah satu perusahaan game terbesar di dunia, template monsternya, jadi nggak original gitu ya. Dan ini beberapa juga ngejiplak dari store Unity ya. Kalau kita buka, nah untuk perbandingannya monster ini dengan perbandingan yang di sebelahnya guys, yang ini nih ya guys ya. Ini loadingnya lama sih guys, jadi kita percepat aja. Nah ini pun juga sama, ini desain dari Unity-nya langsung, dan ini diambil terus dibikin ya sedikit 3D pixelated gitu ya guys ya. Sorry ini loadingnya agak lama ya guys ya gitu. Nah kurang lebih seperti ini guys monster template-nya guys. Nah ini juga template monsternya yang sudah disediakan di Unity Asset Store ya guys ya, dan kalian tinggal bisa pakai gitu ya. Jadi tidak ada yang original desainnya guys ya, sayang sekali ya guys ya. Ini juga ada template satu lagi untuk karakter yang satunya lagi, yang tadi yang giant ya guys ya gitu. Ini template-templatenya ada semua guys di sini, dan kalian bisa pakai kalau sebagai developer game gitu ya guys ya. Nah ini sayang banget sih gitu loh. Nah dan dari ininya dia pun juga confirm 10.000% rackpool nih, gila banget sih guys. Nih
dan beberapa timnya ini ngaku lagi gitu kan ke hodler whitelist awalnya gitu kan. Ini gila banget sih guys. Terus mereka juga bilang kalau ini ya sangat mengecewakan lah gitu. Dan ini Delta Dev-nya yang nge-launching di Unity Asset Store-nya minta untuk Pixelmon itu untuk mendelete fiturnya guys ya. Gitu. Ini loadingnya agak lama nih guys ya. Kita tunggu aja ya guys ya. Gitu. Sambil menunggu kira-kira sorry. Ini dia guys. Nah, dan ini ada threadnya dan mereka pun juga kaget kalau ternyata ini jiplakannya tuh bener-bener persis banget gitu ya guys ya. Jadi mereka tuh harus ngomong ke advisornya ya. Nah gila ya guys ya, skandal terbesar di NFT game Ethereum guys. Nah dan ini nggak pertama kalinya, ada desain laginya yang mirip guys. Nih gila banget guys. Nah apparently this is the first time Pixelmon got exposed with their art gitu ya guys ya. Nah akhirnya ini desain aslinya dari yang ada di Unity langsung dia replace persis seperti ini guys. Nah di replace nya tuh cuma dia paling dibikin pixelated juga gitu guys. Gila nih guys, ini benar-benar skandal terbesar di NFT game. Dan the next blue chip katanya. Gila, ada yang ngatain ya guys ya. Padahal dragonnya juga dari model Unity. Nah, menurut kalian dari skandal ini, apakah ini akan menjadi kejatuhan bagi ekosistem game NFT di Ethereum? Komen aja di bawah ya guys ya. Nah dan make sure ini dari foundernya pun juga ngeklaim ya, dia kontak kerjasama. Ternyata dia cuma kontak dengan beberapa game studio, goalsnya untuk membuat AAA NFT game. Tapi mereka tuh merasa knowledge-nya kekurangan dan kurang buktikan diri mereka gitu ya. Dan mereka foundernya pun juga nyadar itu gagal dan timnya mereka ternyata kopong ya guys ya. Tidak ada ininya ya, hal-hal yang vital di dalam desain sebuah NFT karakternya gitu ya, NFT monsternya gitu. Sayang banget. Dan di sini mereka tuh pingin mengamankan visi mereka yang tadi ini jadi the first AAA NFT game, tapi ternyata mereka gagal maning ya, benar-benar gagal total gitu ya guys ya. Gitu. Dan mereka juga berusaha membuat 3D karakter yang bisa diedit dan diinteract untuk kedepannya ya guys ya. Dan dia bilang kalau misalnya semua komunitinya yang early whitelistnya itu early hodlernya benci dia bilang nggak apa-apa guys, karena at the end nanti template ini bakal bisa dipakai buat nge-edit ulang sama si usernya ya. Jadi NFT-nya yang modelannya basic dengan template dari Unity ya guys ya, ini kalian bisa edit katanya si foundernya si Cyber ini guys gitu. Dan dia cuma bisa meminta maaf aja guys gitu. Dan dia juga ngasih gitbooknya dia guys gitu. Tapi tetap aja multisignya udah ketahuan dipakai buat beli NFT blue chip ya guys ya. Gitu guys. Nah dan ini gila banget sih guys. Nah termasuk float dari monsternya ya guys ya. Dan ini kocak banget sih guys, gambar monsternya bentuk titit. Ya alright, jadi komen aja di bawah menurut kalian skandal Pixelmon ini gimana. Oke, make sure jangan lupa follow Twitter dan Instagram kita. Dan kalau kalian klik link di bio kita, nanti kalian diarahin ke YouTube kita. Dan jangan lupa subscribe seperti biasa. Dan juga kalian bisa klik link Discord kita buat langsung bahas seputar kripto di Decentra Boys ya. Nah, Decentra Boys punya Discord, itu bagian dari Scoot Labs. Alright, itu aja dari gua, Decentra Boys, signing out.